Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Kurnia Alamsyah, NIM 1912101163. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Sebelumnya teman-teman semua udah pada tahu belum nih mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Nah, daripada kita penasaran dan bingung apa itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yuk kita simak. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku. Jadi, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Dan prinsip kurikulum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Penerapan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum salah satunya dijelaskan oleh Dr. Wina Sanjaya dalam kurikulum berbasis kompetensi, yang dimana dalam prinsip pengembangan ini juga memperhatikan beberapa aspek mendasar tentang karakteristik bangsa. Menurut Profesor Dr. Nana Saodi Sukmadinata, prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua, ada prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum meliputi yang pertama ada relevansi keluar dan relevansi ke dalam. Relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan ketuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Dan yang kedua ada fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan, dan latar belakang anak. Dan yang ketiga ada kontinuitas. Terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Dan yang keempat ada praktis atau efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Dan yang terakhir ada efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitas. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya, harus diperhatikan kaitannya antara aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dan selanjutnya ada prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum, meliputi beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan proses atau arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
Jadi perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah ya. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat, kebutuhan mereka, tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, tentang manpower atau pengalaman-pengalaman negara lain dalam masalah yang sama, dan bahkan mungkin penelitian-penelitian. Dan selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan, hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap dan keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Dan selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Jadi dalam pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya apakah metode yang digunakan itu cocok dan apakah metode tersebut mampu memberikan siswa kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual, dan apakah metode tersebut juga memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor, dan apakah metode tersebut lebih mengaktifkan siswa, dan apakah metode tersebut mendorong perkembangannya, dan apakah metode tersebut dapat menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan rumah, atau bisa sekaligus mendorong penggunaan sumber belajar di rumah dan di masyarakat, serta perlunya kegiatan belajar yang menekankan learning by doing, bukan hanya learning by saying and knowing. Dan selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu untuk pengajaran yang tepat. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, alat atau media yang dibutuhkan, bila belum ada yang penggantinya, bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, bagaimana pembiayaannya, dan kapan dibuatnya, bagaimana perorganisasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar, serta adanya pemahaman bahwa hasil terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Dan yang terakhir ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian itu meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran dan menuliskan butir-butir tes. Dan selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu juga dicermati dalam perencanaan penilaian yang meliputi bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan siswa yang akan dites. Dan berapa lama waktu pelaksanaan tes, apakah tes tersebut berbentuk uraian atau objektif, berapa banyak butir tes yang perlu disusun, dan apakah tes diadministrasikan guru atau murid. Dan dalam kegiatan pengolahan hasil penilaian juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu norma apa saja yang digunakan dalam pengolahan hasil tes, apakah digunakan formula Gwising, bagaimana pengubahan skor menjadi skor masak, skor standar apakah yang digunakan, serta untuk apa hasil tes digunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.